Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita nanti tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan teman-teman juga yang bermasalah juga sama pinjol. Siapa tahu ini bisa menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan ini. Saya akan jawab pertanyaan dari saudara kita. Siapa tahu ini bisa membantu juga untuk kita bersama-sama. Oke, dia bertanya seperti ini. Oke, Bang, saya sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi resmi OJK, tetapi sampai hari ini masih menagih. Apakah memang seperti ini, Bang? Seterusnya apa akan berhenti atau tidak? Saya juga bingung, kok bisa mereka menagih lebih dari 1 tahun. Oke, baiklah, saya akan jawabkan. Oke, tidak ada yang bisa memastikan cara penagihan mereka. Mau Anda galbaikan 1 hari ataupun 1 minggu ataupun 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun, kan mereka masih menagih. Mungkin karena mereka masih menagih, nomor Anda masih aktif dan mereka mengecek data-data yang sudah lama-lama dan ternyata ada nomor kontak Anda. Nah, mereka mencoba untuk memfollow up ataupun mengingatkan Anda supaya Anda melunaskan. Siapa tahu berhasil. Itu sih yang paling intinya seperti itu. Tapi kalau mereka datang ke rumah, saya rasa hampir 100%. Oke, 90%, 100% mereka tidak akan datang ke rumah Anda. Jadi Anda tenang saja, tidak usah terlalu Anda pikirkan. Oke, biarkan saja. Oke, cuek saja. Jangan hiraukan. Mereka nanti juga perlahan-perlahan tidak akan menagih Anda lagi. Apalagi Anda sudah lebih 1 tahun gagal bayar pinjol, mereka tidak akan menagih Anda lagi, dan mereka sudah beranggapan Anda tidak akan membayar pinjol Anda lagi. Oke, seperti itu. Berapapun utang Anda, mau 1 juta misalkan, ataupun 2 juta, ataupun sudah 5 juta serta bunga dan dendanya. Oke, mereka cuman mengingatkan supaya Anda siapa tahu ingat dan Anda ingin ada niatan untuk membayar, siapa tahu berhasil. Seperti itu saja niatan daripada mereka. Sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya. Oke, mereka hanya mengingatkan atau memfollow up saja, selebihnya tidak ada. Jadi tidak usah Anda cemaskan lagi, Anda khawatirkan bagaimana resikonya atau apa dampaknya. Siapa tahu kalau seandainya pinjol-pinjol Anda itu biasa-biasa saja atau yang menengah, oke teman-teman, tidak besar seperti Shopee pinjam ataupun misalkan di Kredipo ataupun Daku-Laku, coba cek. Oke, siapa tahu nama Anda masih bersih. Kenapa? Banyak juga teman-teman kita yang lain yang katanya ada pinjol di OJK tetapi namanya masih bersih ketika berurusan misalkan dengan leasing ataupun dengan perbankan. Oke, masih bisa dan nama mereka masih bersih. Siapa tahu Anda masih termasuk yang seperti itu. Oke, kita harapkan hal-hal seperti itu memang terjadi, karena pinjol ini teman-teman, mereka ada yang menyetorkan nama langsung ke slip OJK, ada juga yang tidak menyebarkan. Jadi masih 50-50. Oke, masih ada peluang juga, dan mereka tidak semuanya kok yang menyebarkan data, apalagi sampai menurunkan di lapangan dan juga menyetorkan ke slip OJK. Jadi masih ada pinjol-pinjol yang masih santai, cara penagihannya juga santai. Oke, jadi saya kira itu teman-teman, siapa tahu Anda masih bersih namanya walaupun masih dipinjol OJK. Oke, saya kira itu. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.